Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Video ini terutama saya tujukan pada Sultan Hamengkubuwono X, masyarakat Jogja, dan juga mereka yang masih percaya bahwa pelarangan kepemilikan tanah oleh warga Tionghoa di Yogyakarta adalah hal yang dapat dibenarkan. Dengan segenap hormat, saya berharap aturan pelarangan itu tidak lagi dipertahankan. Menurut apa yang saya pelajari, pelarangan itu sebenarnya sudah tidak memiliki landasan hukum yang sah. Saya minta maaf harus menyampaikan ini pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini mungkin terasa pahit, tapi kebenaran harus disampaikan. Buat penonton di luar Yogyakarta, saya sampaikan secara ringkas apa yang terjadi di Jogja, sebuah kota pendidikan dan kebudayaan yang tentu kita banggakan bersama. Di Yogyakarta sampai saat ini masih ada aturan de facto bahwa warga Tionghoa dan warga lainnya yang masuk dalam kategori non-pribumi tidak boleh memiliki tanah di daerah itu. Mereka boleh membeli tanah dan kemudian membangun rumah dan mendiami rumah itu, tapi tanahnya tetap bukan milik mereka. Si warga Tionghoa itu hanya berhak atas hak guna bangunan atau hak guna usaha. Jadi siapa pemilik tanahnya? Pemilik tanahnya bukanlah negara. Pemilik tanahnya adalah kesultanan. Jadi si warga Tionghoa bisa berdiam di lahan itu dengan menyewa satu periode tertentu. Dia harus membayar sewa untuk tinggal di tanahnya sendiri. Nah, begitu periode sewanya berakhir, tanah itu harus dikembalikan ke kesultanan. Dalam hal ini, kesultanan bisa saja mengizinkan atau tidak mengizinkan perpanjangan untuk periode berikutnya. Aneh kan? Aturan pelarangan itu tertuang dalam sebuah surat instruksi wakil gubernur pada 1975. Dalam aturan itu dikatakan, tanah di wilayah Yogyakarta tidak bisa dimiliki oleh non-pribumi. Ya, tapi namanya saja surat instruksi, kekuatan hukumnya sebenarnya tentu saja jauh di bawah peraturan perundangan resmi lainnya. Sekedar catatan, undang-undang tentang pertanahan di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam UU-PA jelas dikatakan semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah. Jadi, setiap orang Tionghoa yang adalah WNI seharusnya tidak bisa didiskriminasi untuk memperoleh tanah termasuk di Jogja. Begitu pula, sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45, sudah tidak dikenal lagi istilah pribumi dan non-pribumi. Yang ada hanyalah warga pribumi dan warga asing. Dengan kata lain, instruksi tahun 1975 itu lemah sekali kekuatan hukumnya. Upaya membatalkan instruksi gubernur itu sudah berulang kali dilakukan. Komnas HAM sendiri sudah 2 kali mengeluarkan surat rekomendasi meminta Gubernur Jogja mencabut surat instruksi itu. Pertama pada 2014, kedua pada 2015. Kedua rekomendasi tersebut diabaikan. Ombudsman Republik Indonesia juga sudah menyatakan bahwa pelarangan pemilikan lahan oleh warga Tionghoa tersebut harus dibatalkan. Itu pun diabaikan. Ombudsman mengeluarkan pernyataan itu karena banyaknya laporan yang disampaikan warga terkait perilaku Pemprov Jogja ini. Salah satu kasus yang paling mencuat adalah apa yang dialami pria Tionghoa bernama Zelus Siput Lokasari. Pada 2015, istri Siput membeli tanah sekitar 2.000 meter di Triharjo, Kulon Progo. Tanah itu dibeli seharga 605 juta rupiah. Istri Siput tentu berusaha melakukan proses balik nama kepemilikan tanah itu. Ternyata permohonan balik nama itu ditolak Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo dengan alasan pemilik barunya ini adalah warga Tionghoa. Istri Siput hanya berhak atas hak guna bangunan, sementara kepemilikan tanah itu diklaim sebagai bagian dari Sultan Ground milik keraton. Siput pun melaporkan BPN Kulon Progo ke Ombudsman RI Yogyakarta. Ombudsman menyatakan BPN Yogyakarta telah melakukan maladministrasi dengan tidak menerbitkan sertifikat hak milik bagi WNI beretnis Tionghoa dengan menggunakan dalih instruksi gubernur. Di pihak lain, pihak BPN Pusat juga sempat mengeluarkan surat teguran terhadap BPN Yogyakarta. Tapi semua diabaikan begitu saja. Selain Siput, ternyata ada banyak laporan serupa yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Siput bersama sejumlah temannya bergabung dalam Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi, disingkat Granat. Pada 2015, Granat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jogja. Aksi itu juga melibatkan elemen masyarakat lain yang memprotes penggusuran serta penyerobotan lahan petani.
protes itu pun diabaikan oleh DPRD Jogja. Pada 2016, Siput mensomasi Sultan terkait larangan itu. Siput mendesak agar Sultan mencabut aturan itu sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM. Namun, somasi itu pun diabaikan begitu saja. Upaya lain adalah dengan menggugat aturan diskriminatif itu ke Mahkamah Agung. Itu dilakukan seorang warga Tionghoa bernama Handoko pada 2015. Gugatan itu ditolak Mahkamah Agung, tapi bukan karena isi instruksi wakil gubernur itu dianggap tidak melanggar HAM. MA hanya menyatakan bahwa instruksi wakil gubernur bukanlah produk undang-undang sehingga MA tidak bisa mengadilinya. Gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Jadi prosesnya berhenti di situ saja. Setahun berikutnya, Handoko bersama Siput dan para aktivis lainnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Seperti MA, PT UN pun menolak untuk memprosesnya karena surat instruksi itu dianggap bukan termasuk diskresi, sehingga PT UN tidak bisa mengadilinya. Pihak Kesultanan selama ini juga berdalih bahwa salah satu keistimewaan daerah Yogyakarta adalah masih berlakunya hukum adat, bahwa tanah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta adalah tanah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam. Sultan kemudian memberikan tanah-tanah itu kepada warganya sesuai dengan kebutuhan hukum adat. Hukum adat itu menurut mereka sampai sekarang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesultanan menegaskan bahwa semua tanah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta adalah tanah adat milik Keraton Yogyakarta. Alasan kedua aturan diskriminatif itu diterapkan adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi penguasaan tanah di Yogyakarta oleh warga Tionghoa. Warga Tionghoa menurut Kesultanan adalah kaum yang masuk dalam golongan ekonomi kuat. Karena itulah Kesultanan menganggap Undang-Undang Pokok Agraria tidak berlaku di Yogyakarta. Argumen-argumen itu nampak tidak masuk akal. Sebagai bagian dari Indonesia, Yogyakarta seharusnya tunduk pada Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Bahkan ada catatan sejarah bahwa Sultan Hamengkubuwono IX justru pernah menyerahkan tanahnya kepada negara. Dengan kata lain, tanah Yogyakarta itu bukan lagi milik Kesultanan, melainkan negara. Lucunya pula, sebenarnya dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, ada pasal yang menetapkan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilarang membuat keputusan yang mendiskriminasi warga negara atau golongan tertentu. Tapi undang-undang itu seperti dianggap angin lalu saja. Bahkan pandangan bahwa pelarangan tersebut dilakukan atas dasar untuk melindungi kaum kecil melawan dominasi Tionghoa juga mengada-ada. Apa benar orang kaya itu hanyalah orang Tionghoa? Apakah kalau yang kaya itu juga orang Minang, orang Batak, Sunda, atau orang yang bersuku Jawa sendiri, maka mereka juga akan dilarang memiliki tanah? Bagaimana pula dengan orang Tionghoa yang tidak kaya? Apakah mereka juga tidak boleh memiliki tanah? Kalaulah Kesultanan memang sangat peduli dengan kaum miskin, apakah ada kebijakan Kesultanan untuk menetapkan peraturan pemerataan tanah kepada rakyat kecil? Para penggugat ini belum berhenti berjuang. Namun tak sedikit warga yang menganggap apa yang dilakukan para aktivis yang memperjuangkan hak kaum Tionghoa tersebut seperti Siput sebagai orang gila. Mereka khawatir tindakan Siput akan berdampak buruk bagi kelangsungan para keturunan Tionghoa lainnya. Tapi ini semua tidak menyurutkan niat Siput dan kawan-kawan terus berjuang. Di masa Sofyan Jalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Siput juga sudah berkirim surat untuk melaporkan tindak diskriminatif yang dialami warga Jogja. Sofyan menolak menindaklanjuti keluhan itu. Mereka juga sudah bersurat kepada Menteri ATR saat ini, Pak Hadi Cahyanto, tapi belum ada respons. Kita perlu dukung terus perjuangan warga Tionghoa di Yogyakarta. Warga Tionghoa adalah bagian sah dari bangsa Indonesia. Sama sekali tidak layak mereka diperlakukan dengan tidak adil seperti ini. Mudah-mudahan Sri Sultan Hamengkubuwono X bersedia mendengarkan permintaan ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.